Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar, kali ini saya akan menerangkan tentang keutamaan dan manfaat sholat. Ketika kita menyuruh orang lain sholat, terkadang mendapat pertanyaan, untuk apa sholat? Manfaat sholat telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain, pertama, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Kedua, sholat adalah sarana untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan melaksanakan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, sirra wa alaniyatan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Ketiga, sholat sarana mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholah innallaha ma'asy-syabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, asta'inu bis-sabri was-sholah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-syabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Keempat, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta lebih utama dari ibadah yang lainnya. Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha adil faksha'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Inna sholata tanha adil faksha'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kelima, sholat adalah sarana untuk menghapuskan kesalahan. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikru lidzakirin. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail, dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikru lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. Saudara pendengar, sholat 5 waktu dalam sehari semalam dapat diumpamakan dengan mandi sebanyak 5 kali, sehingga
tubuh kita senantiasa dalam keadaan bersih. Sebab setiap ada debu atau kotoran yang baru menempel di badan, kita segera membersihkannya dengan mandi lagi. Jadi, debu-debu atau kotoran-kotoran itu belum sampai lama merekat di pori-pori kulit kita. Apabila mandi 5 kali sehari dapat membersihkan fisik kita, maka sholat 5 waktu dapat menyucikan jiwa kita dari dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan sebelum dosa-dosa itu sempat mengotori hati kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ceritakanlah kepadaku, seandainya ada sebuah sungai membentang di depan rumah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. Apakah masih tersisa suatu kotoran yang melekat pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tentu tiada suatu kotoran pun yang tersisa pada tubuhnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demikian perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dengan sholat 5 waktu itu." Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Abu Dawud. Amr ibnu Sa'id mendengar dari Khalifah Utsman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang muslim pun yang memasuki waktu sholat fardu, lalu ia mengerjakan wudhu, lantas sholat dengan khusyuk dan rukuk dengan baik, kecuali hal itu merupakan penghapus dosa-dosanya selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa." Hadis riwayat Muslim. Sholat juga memiliki beberapa keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis berikut ini. Pertama, sholat adalah tiang agama dan pembeda antara muslim dengan kafir. Ibadah paling utama dalam Islam adalah mengerjakan sholat wajib, dan tidak ada ibadah lain yang dapat menandinginya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengemukakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatan Islam dan undang-undang agama itu ada 3. Di atasnya lah didirikan Islam. Barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya, maka ia kafir." Ketiganya yaitu mengakui tiada Tuhan selain Allah, mengerjakan sholat fardu, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jabir radhiyallahu an juga menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Kedua, memperbanyak sholat, derajat kita terangkat. Setiap kali kita sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat tingkat ketakwaan kita dan menghapus satu dosa kesalahan kita. Thauban radhiyallahu an mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau harus banyak bersujud kepada Allah, karena sungguh tiada sekali-kali engkau bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, kecuali Allah mengangkatmu satu derajat karenanya dan menghapus satu dosa kesalahan darimu karenanya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ketiga, sholat dapat menghapus fitnah. Hudzaifah radhiyallahu an menyatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnah, ujian atau cobaan seseorang lelaki terdapat pada keluarganya, pada harta bendanya, pada anaknya dan tetangganya. Kesemuanya itu dapat dihapus dengan sholat, puasa, zakat, serta amar ma'ruf dan nahi munkar." Hadis riwayat Shaykhan dan Tirmizi. Keempat, sholat adalah amalan yang sangat menentukan saat dihisab kelak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal ibadah manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya." Allah yang Maha Mengetahui bertanya kepada malaikat, "Periksalah sholat hambaku, sempurna atau adakah kekurangan? Apabila sholatnya sempurna, maka dicatatlah sempurna. Sebaliknya jika ada kekurangannya, maka Allah berfirman, periksalah apakah hambaku itu memiliki amalan sholat sunnah. Kalau terdapat sholat-sholat sunnahnya,
Allah memerintahkan, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kelima, pemelihara sholat 5 waktu kelak masuk surga. Abu Qatadah mengungkapkan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu 5 waktu sholat, dan aku telah menetapkan suatu janji di sisiku bahwa barang siapa datang menghadap kepadaku dalam keadaan memelihara sholat 5 waktu tepat pada waktunya masing-masing, niscaya aku akan masukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat 5 waktu, maka ia tidak akan memperoleh janji di sisiku. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat yang kita kerjakan hendaklah sesuai dengan tata cara sholat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah para pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.